Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, berkat yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi berkat. Di Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu perhatikan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang renungan kita pada saat ini bercahaya bagi Tuhan. Bercahaya bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang Kristen seharusnya memanfaatkan bagi setiap orang yang ada di lingkungan. Bagaimana ia hidup akan diperhatikan dengan seksama oleh setiap orang yang ada di sini. Orang Kristen sejati adalah mereka yang bijaksana, mempergunakan waktunya dalam kemungkinan dan ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita. Kristen sejati bukan saja kita memiliki hidup yang baik, tetapi Kristen sejati harus memberikan peran Kristus kepada setiap orang yang belum percaya, yang belum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tahu ada guru yang akan mengajar Yesus bahwa mereka tidak perlu takut akan murka Allah atas kehidupan duniawi yang mereka. Karena itu dia menasihati dalam pasal 5 ayat yang kedua, janganlah kamu disesatkan. Orang Kristen sejati harus membangun diri untuk hidup setia dan taat, untuk bangun dari tidurnya, meninggalkan kegelapan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebencian terhadap Allah, dan mau hidup dalam terang sehingga Kristus bercahaya atas dia, sehingga dia menunjukkan sikap sebagai orang-orang yang memancarkan terang pada sekitar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap orang memancarkan terang Kristus? Yang pertama saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah hidup sebagai orang Kristen. Dalam teks ini ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 dalam Efesus. Di sana dijelaskan, perhatikanlah dengan seksama
sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal yang hidup sembarangan dan masa bodoh, tetapi hiduplah seperti orang arif. Bagaimana hidup sebagai orang arif, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana hidup sebagai orang arif adalah mempergunakan waktu yang ada di ayat ini. Gambaran dari kaum ganda, gambaran dari kaum ganda yang dengan rajin mengamati dan memanfaatkan musik-musik untuk bertani. Mereka tahu bagaimana musim dan waktu yang akan melakukan ketika bertani. Demikian juga Rasul Paulus mengatakan kepada saya dan orang percaya harus memanfaatkan kesempatan yang ada, segala sesuatu yang baik dalam kehidupan untuk menjadi sebagai orang yang arif terhadap kesempatan. Dan yang kedua, saudara, hiduplah penuh dengan roh. Ayat yang ke-11 dan 8. Diawali nasihat dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dosa ini sangat sering dilakukan para penyembah berhala pada waktu mana mereka terbiasa merancang diri sendiri dengan air anggur dengan memuaskan kesenangan daging mereka. Hidup mereka yang berfoya-foya, mereka dengan hidup mereka yang senonoh dan penuh dengan kejahatan besar dan merupakan kebencian terhadap dosa menghapus kita itu, saudara, bertolak belakang dengan perilaku Adam sebaik-baik. Kemabukan adalah sebuah kebodohan. Kemabukan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sedangkan orang yang memiliki roh akan mengerti rencana Tuhan. Orang yang kemabukan merugikan banyak orang. Dan yang ketiga, saudara, kasih Tuhan Kristus, hiduplah penuh pujian dan syukur. Di ayat orang-orang Romawi ketika mereka berpesta perang dan mabuk biasanya mengatakan lagu-lagu, mereka mengatakan lagu-lagu dewa mereka dengan anggur mereka bersenang-senang. Tetapi bukan kita orang Kristen haruslah meluap dengan kesucian. Mereka berkata seorang kepada yang lain dalam perkumpulan jemaat, saling membantu, saling mengucap syukur dalam segala hal, untuk bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, karena Allah punya rencana yang besar yang menjadi dasar segenap pujian dan ucapan syukur orang percaya. Tuhan di ayat 20. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh pujian dan syukur merupakan orang yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka
bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Implikasinya bagi kita saudara kasih Tuhan, apakah saya dan Bapak Ibu sebagai orang Arif dengan kita memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna dalam hidup, tidak menyia-nyiakan waktu kita, tetapi kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang hilang, bagi orang-orang yang dengan kesesatan, yang mau sudahkah hidup saya, hidup Bapak Ibu kita sebagai pemimpin yang kudus, yang memimpin kepada kehidupan, bukan memimpin kepada kebinasaan. Banyak kita saudara kasih, apakah demikian dalam hidup dalam rumah tangga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu bersyukur, lalu memuji Tuhan, kita meyakini bahwa rencana Tuhan kita dalam biarlah keterangan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Shalom.